mecin yang bikin sakit lidah. Aku merasa kayak setiap makan tuh aku kayak makanin tepung doang kan. Kalian kalau mau beli ini bikinnya kuah sendiri di rumah. Baksonya tuh masih berasa banget kayak buatan homemade. Welcome to my channel. Hari ini kita seru nih, kita mau nge-battle bakso-bakso para influencer, artis, tiktokers pokoknya ya. Karena pas aku lihat lumayan banyak deh kayaknya jualan bakso. Aku tuh pertama bikin video ini karena pengen banget nyobain yang Kasanti sama yang punya tiktokers namanya Maudi. Katanya enak banget. Sedangkan ada juga kan Kasoima, aku dulu pernah nge-review dan menurut aku tuh enak, terutama tahu baksonya. Tapi udah lupa banget kan, aku udah gak pernah beli lagi semenjak setelah aku review itu. Jadi hari ini aku putuskan untuk coba deh kira-kira kalau artis tuh baksonya yang paling enak siapa sih gitu. Dan aku masukin lagi baksonya Nikita Mirzani karena terakhir tuh menurut aku baksonya dia enak banget. Sekarang kita mau nge-refresh kira-kira paling enak nih yang mana. Walaupun untuk yang punya Kanikmir ini tidak frozenan ya, tapi kalau yang lain nih bisa dikirim frozenan, tapi nggak apa, sama-sama bakso kita akan battlein. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ke channel ini biar aku tambah semangat ngupload dan biar kalian juga tidak ketinggalan video-video dari aku. Yuk sekarang kita langsung mulai review battle bakso artis kali ini. Bakso Santi, istrinya Kak Denny Cagur, dia kan selalu mereview bakso ya, kita selalu ngeliat baksonya. Namanya sih bakso kampung, teksturnya juga ya tuh pada saat dipotong kayak tepung gitu sih guys. Jadi ini baksonya itu mengandung tulang sapi, tapi dagingnya tuh memang daging ayam, makanya warnanya putih muda gini ya. Nah ini dapat bubuk cabe, lumayan banyak bubuk cabenya, tapi dia packagingnya udah di vacuum pack gitu ya, rapi. Ada bawang gorengnya juga, ada saus, kecap, terus ada minyak bawang yang udah tervakum rapi, dan dapat 2 pangsit, dan juga dapat soun. Jadi lumayan lengkap ya untuk harga 20 ribuan. Sebagai tim pencinta bihun dan soun, aku sangat suka dapat soun. Masukin minyak bawang, cobain, bismillahirrahmanirrahim. Jujur kuahnya enak sih. Ada karena dikasih minyak bawang, jadi tuh nambah kayak flavoring banget di kuahnya. Jadi kayak ada aroma bawang, tapi bukan masalah bawang goreng biasa, karena ada minyak bawang putihnya itu yang bikin enak menurut aku. Dan kuahnya juga bukan tipikal yang mecin yang bikin sakit lidah. Enggak, ini bener-bener totally light banget, tapi enak. Kayak comforting banget kuahnya. Ini kita tambahin cabenya. Aku cobain dikit dulu aja, karena aku kurang suka kalau terlalu pedes banget juga. Kalau aku memang tipikal lebih suka kalau makan bakso tuh pakainya sambal ya, bukan pakai bubuk cabai kayak gini. Jadi aku bakalan tetap pakainya saus sambal sama kecap ini sih, karena kayak kalau pakai bubuk cabai tuh jadi mengingatkan ke sensasi makan bakso aci, which is aku kurang suka bakso aci. Nambahin kecap sama saus, tapi dia dapetnya lengkap banget guys. Kuahnya sih aku suka ya, untuk kuahnya 9/10. Sekarang baksonya. Jadi rasanya gurih baksonya, kayak gurih ya, bukan yang kayak plain kayak bakso aci gitu. Dan karena dia pakai tulang sapi, jadi memang pas dimakan ada tuh sedikit krenyes-krenyes gitu. Tapi mostly berasanya tuh kenyal aja, kayak kenyal makan bakso aci tapi rasa ayam. wah, lembut. Tapi nggak kayak bakso aci. Kalau bakso aci kan lebih ke kenyal doang, nggak ada tekstur dagingnya. Kalau ini masih ada nih kayak serabut daging ayam, tapi lebih emang mostly ke bakso tepung. Tapi kalau aku suruh milih bakso aci sama ini, aku jauh banget lebih milih ini. Karena memang kalau bakso aci aku merasa kayak setiap makan tuh aku kayak makanin tepung doang kan. Dan kuahnya jauh banget. Kalau bakso aci mostly dia tuh kalau ngejual kuah-kuahannya selalu bermecin banget. Kalau ini tuh enggak, kuahnya enak banget. Kuahnya kayak sup ayam yang menghangatkan gitu, ngerti kan? Pakai soun jadi enak banget. Pangsitnya kita tes. Pangsitnya masih crispy. Ini jatuhnya jadi mukbang guys. Kita cobain pangsit pakai sounnya. Oke, secara baksonya mungkin memang bukan secara bakso aku aja, karena aku lebih suka tekstur bakso yang berdaging ya, yang berserabut-serabut gitu, yang kayak punya Kak Nikita Mirzani. Tapi secara price point dan semua yang kalian dapat, ini worth it nggak? Worth it. Enak nggak? Enak. Kuahnya enak, sounnya enak, sambelnya enak. Cuman memang kalau kalian mencari ngebayanginnya makan bakso, maksudnya kayak bakso daging, ini enggak ya. Ini lebih kayak ke pertemuan antara bakso daging dan bakso aci, dia ada di tengah. Sukses terus buat Kak Santi Denny. Menurut aku ini enak, apalagi kalau Kak Santi mau bikin tambahin varian bakso daging yang kayak real daging, aku pasti sering banget beli Kak, karena kuahnya Kak Santi enak banget. Lanjut, kita mau review baksonya Kasoima.
Lanjut, ini bakso punya Kak Soimah, which is tahu baksonya Kak Soimah tuh tahu bakso favorit aku. Nah sekarang ini baksonya ada 2 macam, ada yang bakso kecil, ada yang bakso besar. Yang bakso kecil tuh 1 pak isinya 20 piece. Harganya 98.000, menurut aku murah banget. Dan dia lihat dong, ini bener daging dan udah dapet bumbu baksonya juga dan udah dapet sambelnya juga. Nah untuk bakso jumbo isinya tuh 6 piece, harganya 75.000. Menurut aku juga tidak mahal karena dapetnya gede banget. Kita sang awali dari yang besar dulu ya, kita cobain. Dan kalau punya Kak Soimah nih ya bumbunya kalian atur sendiri sih sesuai yang kalian suka. Semakin banyak bumbu ya semakin asin. Kalau menurut kalian keasinan tinggal tambahin air gitu ya. Nah tapi jujur untuk kuahnya aku jauh masih lebih prefer yang punya Kak Santi, karena kalau yang di sini kayak bener-bener air panas dimasukin kayak ke bumbu-bumbuan kayak bawang putih, kemiri, bukan yang kayak kuah yang emang bumbu yang di-pack dari hasil rebusan daging gitu ya. Tuh ya, tuh kalau dia bener-bener daging guys, tuh masih bertekstur banget. Kita cobain. Tulang rangunya bener-bener empuk, jadi walaupun ada kerasa krenyes tapi dia ngerti gak sih empuk. Kan ada yang jual tulang rangu yang tetap masih kayak tajem-tajem yang kayak agak keras. Kalau ini tuh walaupun krenyes dia empuk dan balance antara daging sama tepungnya tuh dia bener-bener in the middle gitu, kayak perfect amount of meat dicampur sama daging. Cuman kekurangannya adalah di kuahnya. Kan kalau mau beli ini bikinnya kuah sendiri di rumah menurut aku. Tapi baksonya bener-bener enak banget. Kalau yang di rumah anaknya suka makan bakso, udah bikin kuah sendiri. Baksonya pakai baksonya Kak Soimah karena baksonya enak banget. Itu tadi yang bakso besar, ini yang bakso kecil. Ini bakso kecilnya tuh kelihatan kayak masih homemade gitu, jadi aku suka ngelihatnya. Rasanya sama, bener-bener tekstur daging, tapi ya itu lagi kekurangannya di kuahnya. Tapi menurut aku ini udah worth it banget. Kalau untuk kalian yang suka pengen bikin makan bakso terus di rumah, apalagi kalau kalian tipikal orang yang makan bakso dimasukin kuah mie instan, karena kan suka banget ini. Nyetok di rumah worth it, tapi bakso 2 ini dibanding tahu bakso, aku tetap nomor 1 menurut aku tahu baksonya Kak Soimah lebih enak lagi. Untuk ratingnya aku kasih rating baksonya 9/10, kuahnya 4/10, sorry banget. Lanjut, sekarang kita mau review yang punya Kak Nikita Mirzani. Oke, ini yang ketiga kita mau cobain punya Kak Nikita Mirzani yang kemarin kita udah cobain. Tapi mari kita refresh. Emang enak banget sih jujur. Kuahnya tuh bukan tipikal mecin, emang biasanya kalau yang frozenan itu kenapa ya lebih mecin gitu. Kalau ini tuh memang kuahnya kuah kaldu banget dan pakai sambelnya tipikal sambal rawit kayak gini. Emang enak banget sih, sayangnya agak jauh dari rumah aku. Ini baksonya. Aku sukanya yang ini tuh baksonya tuh masih berasa banget kayak buatan homemade, bukan yang bulat-bulat rapi, kenyal yang kayak tepung. Tekstur daging seratnya berasa, terus kaldunya nggak too much mecin atau gurih gitu, kayak bener-bener kaldu tulang. Jujur kalau untuk yang brandnya Kak Nikita Mirzani kan sebenarnya dia fokusnya ke mie ya, tapi menurut aku emang bener sih baksonya yang enak. Jadi kalau kalian mau nyobain bakso yang kayak bukan frozen enak punya artis, berarti punyanya Kak Nikita. Mending lah nih kita jualan frozennya juga deh menurut aku. Kayak Kak Soimah, karena beneran ini enak banget kalau dijadiin frozen. Kak Nikitanya tinggal masukin aja ke vakum, di vakum jual secara frozen, menurut aku bakal laku banget sih karena baksonya bener-bener real daging ya kan. Bisa jadi masukan, siapa tahu ditonton, bisa boleh tag ke Kak Nikitanya ide menjual baksonya mendingan secara frozen ya. Ini aku kasih rating 9/10 karena menurut aku enak. Approve. Dan untuk ini harganya tuh 33.000 seporsi. Bakso polosnya aja, nggak pakai mie, nggak pakai apa-apa. Oke, ini adalah yang viral banget di TikTok. Punya TikTokers namanya Maudi. Kalian tahu apa enggak? Karena aku lihat banyak banget yang pakai ini dan semuanya bilang enak banget. Baksonya ada 2 nih, ada yang bakso daging biasa, ada yang bakso urat ya, dan udah dapet sambal juga banyak banget. Jujur dapet sambelnya, sambal rawit gini. Niat banget loh ini jualannya. Dan yang ini udah aku jadiin satu sambelnya, yang ini aku pisah. Jadi kalian kalau mau beli yang ini misalnya nggak pakai sambal pun udah terpisah ya, nggak usah takut, buat anak-anak juga bisa. Ini dalamnya tuh ada keju mozzarellanya dan pas aku lihat dia makan tuh kayak molor Gitu, jadi aku kayak ngiler gitu kan. Kita cobain yang uratnya dulu ya. Kayak uratnya nyata banget. Oh my god. Kita buka. Oh my god, ini bener-bener masih daging banget ya. Bener-bener masih pink daging. Kita cobain tanpa sambelnya dulu. Harganya berapa? Ya lumayan sih, nggak mahal menurut aku karena ini bener-bener nggak usah dimakan pun dilihat aja udah kelihatan ini daging semua. Ini kalau secara rasa bakso ya, bakso dagingnya menurut aku ini daging banget, enak banget karena aku tipikal orang yang suka banget makan daging. Oh, keras loh. Kayaknya aku bakal suka yang ini deh. Coba ya kita cobain dulu yang kejunya. Karena kalau yang ini secara dagingnya sih aku suka banget. Tapi aku nggak tahu kenapa sih putih-putihnya teksturnya aku kayak kurang selera aku gitu ya. Kayak agak keras dan terpisah-pisah banget. Jadi pas dimakan dagingnya lagi enak-enak kita makan. Saya yang kayak
nyangkut-nyangkut gitu yang putihnya. Ini emang akunya aja yang nggak suka urat atau memang semua bakso urat gini apa sebenarnya harusnya nggak begini? Coba komen di bawah, aku pengen tahu banget. Oke, sekarang kita mau cobain yang ini. Ini yang paling aku tertarik banget yaitu adalah bakso daging isi kejunya punya Maudy. Kita akan buka. Ini dalamnya kejunya mozzarella banyak banget, tapi aku nggak tahu, mungkin aku lagi kurang pinter masaknya jadi nggak meleleh. Tapi ini banyak banget isian kejunya. Kita akan cobain. Mungkin kalau masaknya lebih lama lagi meleleh kali ya. Tapi tadi aku udah lumayan lama, mungkin cara masaknya yang salah. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, enak banget. Ini aku akan nyetok di kulkas aku. Tapi belinya susah banget guys, PO banget. Ini dari semua yang aku coba, ini bakso daging terenak. Sambelnya bener-bener rawit, pedes banget. Tapi bukan tipe sambel yang ada kayak gurih manis gitu ya, bener-bener sambal rawit. Kayaknya kalian harus makan yang suka pedes banget baru bisa makan sambelnya. Tapi lupain sambelnya. Baksonya seenak itu, nih salah satu bakso keju terenak yang pernah aku makan. Nggak lebay sama sekali kan. Kalau mau beli, mau nyobain, walaupun PO, beli aja. Ini bener-bener worth to try banget. Tekstur dagingnya pol, bener-bener daging. Dan mozzarella tuh ada hint sedikit asin yang bikin jadi rasa dagingnya pas banget gurihnya. Ini bener enak banget. Good job Maudy. Ini kayak salah satu makanan tiktokers terapprove terenak yang pernah aku makan. Karena aku udah nyobain segala macam makanan tiktokers. Selain ini mungkin ada basreng waktu itu bilang enak, dimsum juga enak. Tapi ini bakso enak banget, 10/10. Karena ini kalau aku suruh bikin bakso keju, ini aku bakal bikin kayak gini. Cuman sayangnya ini nggak molor aja. Aku nggak ngebayangin tuh kalau aku makan molor persis sama kayak Maudy-nya seenak apa. Tapi nggak tahu Maudy, coba komen di bawah kenapa punya gue nggak molor-molor. Udah aku microwave, udah aku coba rebus, udah coba rebusnya lebih lama, tetap begini. Tapi secara flavor aku nggak peduli molor apa enggak, tapi ini enak banget. Ini definisi adonan daging tepung yang sempurna kalau di mulut aku ya. Karena kita benar-benar merasakan banget ada krenyes, aku merasakan banget serabut daging, aku merasakan asinnya, gurihnya, enak, udah pokoknya enak. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua bakso yang aku coba. Jadi sebenarnya mostly rasanya enak ya. Kalau rekomendasi aku, mungkin kalau secara baksonya doang kalian nggak sibukin kuah, harus banget cobain yang punya Maudy yang bakso keju. Itu nomor 1. Kedua, kalian nggak mikirin harus frozen, ya udah berarti punya Kadikmir gitu ya. Tapi kalau overall semua aku coba ini punyanya Maudy yang bener-bener Kayak PO seminggu pun aku tungguin. gitu. Yang keju ya guys, bukan yang urat. Jangan salah beli, nanti kalau lo beli yang urat bilang kata sih enak nggak. Bakso yang keju. Itu dia Ranas review. Semoga semua diterima masukannya. Kalau kalian suka video-video kayak gini, komen di bawah. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye bye.